Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 859691318. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung, Pokja Rawapitu, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA DSD pada modul 9 tentang Bumi dan Alam Semesta dengan judul Praktikum Alam Semesta. Selamat menyaksikan. Apa itu alam semesta? Alam semesta adalah seluruh ruang dan waktu beserta segala isinya, termasuk materi, energi, planet, bintang, dan galaksi, hingga ruang hampa yang tak terbatas. Yang pertama, panas matahari. Tujuan praktikum yaitu menjelaskan matahari sebagai sumber panas. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 2 buah tempat air yang sama ukurannya atau mangkuk, selanjutnya termometer untuk mengukur suhu, kemudian lempeng plastik transparan, dan yang terakhir stopwatch. Langkah kerja, isilah kedua tempat air dengan air dingin yang sama banyaknya. Kemudian ukur dengan termometer suhu air dingin tersebut, catat dalam lembar pengamatan. Selanjutnya, tempatkan kedua tempat air tersebut di bawah langsung sinar matahari. Kemudian, tempatkan lempeng plastik transparan di atas salah satu tempat air dengan jarak sekitar 10 cm dari permukaan air. Atur agar kedua tempat air tersebut selalu menghadap sinar matahari. Amati temperatur air pada kedua tempat air tersebut setiap 30 menit selama 10 kali pengukuran. Catat dalam lembar pengamatan. Setelah 30 menit pertama di bawah sinar matahari, bejana yang terbuka suhunya berada di angka 31,8 derajat Celcius, sedangkan untuk bejana yang ditutup plastik suhunya adalah 33,8 derajat Celcius. Kemudian pengukuran kedua setelah 1 jam jemur, bejana tanpa penutup suhunya mulai naik perlahan sekitar 33,4 Celcius, tapi coba lihat bejana yang ditutup plastik suhunya naik lebih cepat sekitar 36,9 Celcius karena panasnya terperangkap di dalam. Selanjutnya masuk ke menit 90 untuk pengukuran ketiga perbedaan suhu antara bejana yang tidak ditutup plastik 34,5 Celcius, sedangkan bejana yang ditutup plastik suhunya sekitar 34,8 Celcius. Sekarang sudah 2 jam berlalu. Untuk pengukuran keempat kita celupkan bejana terbuka, hasilnya 33,3 derajat Celcius, dan untuk bejana yang ditutup plastik hasilnya 38,5 derajat Celcius. Kemudian pengukuran kelima perbedaan suhu antara bejana yang terbuka 33,3 derajat Celcius dan bejana yang ditutup plastik transparan 41,0 derajat Celcius. Hasil menunjukkan suhu air di dalam bejana yang ditutup plastik, suhu air di dalamnya jauh lebih hangat dibanding bejana yang terbuka. Kemudian pada pengukuran ke-6 sudah 3 jam, bejana terbuka menguap bebas ke udara. Suhunya 35,2 derajat Celcius, sementara di bejana berpenutup plastik, suhunya terus naik secara signifikan, sekitar 42,5 derajat Celcius. Lanjut ke pengukuran ke-7, suhu bejana yang dibuka 36,7 derajat Celcius, sedangkan suhu bejana yang ditutup plastik yaitu 42,5 derajat Celcius. Setelah 4 jam pengukuran, pada pengukuran ke-8, suhu yang dihasilkan bejana terbuka 37,3 derajat Celcius dan bejana yang ditutup plastik suhunya sekitar 42,8 derajat Celcius. Kemudian pada pengukuran ke-9, bejana yang dibuka suhunya 37,5 derajat Celcius dan yang ditutup 43,2 derajat Celcius.
Selanjutnya pada pengukuran terakhir atau yang ke-10, total 5 jam pengamatan, hasilnya menunjukkan suhu bejana yang dibuka 37,2 derajat Celcius dan yang ditutup suhunya sekitar 43,3 derajat Celcius. Terlihat bejana yang ditutup plastik transparan memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan bejana yang tidak ditutupi. Kesimpulan, berdasarkan 10 kali pengukuran selama 5 jam, dapat disimpulkan bahwa bejana yang ditutup lempeng plastik transparan memiliki suhu yang jauh lebih tinggi dan naik lebih cepat dibandingkan bejana yang terbuka tanpa penutup. 2. Gerhana. Tujuan percobaan yaitu membuktikan terjadinya gerhana. Alat dan bahan yang saya gunakan cukup sederhana. Ada bola plastik, bola pingpong, senter, kemudian spidol, dan yang terakhir stapis atau penyangga. Susunlah alat dan bahan percobaan gerhana bulan seperti contoh tersebut. Sekarang mari kita nyalakan senter dalam ruangan yang gelap. Amati jalannya sinar lampu yang mengenai bola plastik. Catatlah dalam lembar pengamatan. Hasil pengamatan gerhana bulan bisa kita lihat bersama. Cahaya dari senter atau matahari terhalang sepenuhnya oleh bola plastik besar atau bumi. Akibatnya bola pingpong atau bulan yang berada di belakangnya tidak mendapatkan cahaya dan menjadi gelap karena masuk ke dalam bayang-bayang bumi. Ini membuktikan proses terjadinya gerhana bulan. Kemudian lanjut ke eksperimen kedua yaitu gerhana matahari. Caranya, kita tinggal mengubah posisi objeknya. Kita pindahkan bola pingpong atau bulan ke posisi tengah dan bola plastik besar atau bumi bergeser ke posisi paling kanan. Selanjutnya, nyalakan lampu senter dan amati jalannya sinar yang menimpa bola pingpong dan diterima oleh bola plastik. Catatlah dalam lembar pengamatan. Hasil pengamatan gerhana matahari. Ketika senter dinyalakan, cahaya matahari terhalang oleh bola pingpong atau bulan yang ada di tengah. Hasilnya, muncul bayangan hitam kecil yang jatuh dan menimpa permukaan bola besar atau bumi. Daerah di bumi yang tertutup bayangan bulan, inilah yang mengalami fenomena gerhana matahari. Kesimpulan praktikum gerhana. Gerhana bulan, posisi matahari, bumi, bulan berada di satu garis lurus. Cahaya matahari terhalang bumi sehingga bulan menjadi gelap. Sedangkan gerhana matahari, posisi matahari, bulan, bumi berada di satu garis lurus. Cahaya matahari terhalang bulan sehingga bayangannya jatuh ke bumi.